Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa para sahabat medsos sekalian di channel Quran. Quran, gitu cara bacanya ya. Singkatan dari kuantum kesadaran. Kuantum kesadaran. Ya, saya sedang bersama seorang sahabat ya. Lagi ngopi-ngopi ya sekalian konten. Karena kita terbiasa ngobrol yang apa ya, yang memang pas untuk dibagi-bagi ke pemirsa ya. Kan kalau orang kongko biasanya yang satu hobi ya, hobi mancing, yang diobrolin mancing kan gitu kan. Terus hobi apa, kuliner, yang diobrolin kuliner. Hobi fashion, yang diobrolin fashion ya. Ternyata ada juga yang hobi tentang ilmu metafisik. Ada orang yang hobi agama yang ngobrolin agama kan gitu kan. Ada juga yang hobi ya agama tapi dari sisi mana kan gitu. Nah ada juga yang hobi ya umum itu apa namanya, mohon maaf ya, seperti misalkan hobi gosip. Kalau nggak gosip nggak asik ya, ada juga yang seperti itu kan ya. Kalau ini ya ngobrol-ngobrol yang mudah-mudahan bermanfaat, khususnya buat diri saya pribadi dan umumnya buat semua sahabat medsos sekalian ya. Ya orangnya ada di sebelah tapi nggak saya shoot ya. Ya kita kalau kongko ya yang kita obrolin tentang apa ya kehidupan, Kesadaran diri. kesadaran diri ya. Tentang apa ya, walaupun memang kayaknya nggak pantas ya kita ngobrolin tentang ketuhanan seperti itu. Ini kan di ranah obrolan ya, mungkin terkesan kurang adab atau gimana ya. Kami tidak ada niat untuk merendahkan obrolan, merendahkan tentang ketuhanan, tetapi tentu ya tidak salah juga kalau kita ngobrol ketuhanan ya di suasana yang sangat santai seperti kongko ini ya. Gitu. Seputar apa yang kita obrolin tuh? Kalau ketuhanan itu ya berarti sudah universal. Ya. Di mana letak universalnya? Contoh, kita mengenal diri kita. Dengan kesibukan kita itu membentuk perhatian dalam hidup kita kan. Perhatian kita di situ. Nah, itu dia dipicu oleh kesadaran. Orang yang sibuk mengurus urusan sehari-hari, ini yang umum-umum aja ya. Seperti misalkan sibuk untuk mencari nafkah, baik untuk diri sendiri, kalau yang masih sendiri, baik untuk anak istri, apabila ada anak istri. Ada yang sibuk sebagai pelajar, ada yang sibuk sebagai ya macam-macam ya. Itu dasarnya adalah kesadaran. Kesadarannya nyangkut di situ.
gitu. Yang kesibukannya untuk menafkahi dirinya sendiri, kemudian anak istrinya, keluarga kecilnya, ya kesadarannya ada di situ. Walaupun seolah-olah seperti dibenarkan, oh iya berjuang untuk anak istri, kan ada di hadis-hadisnya, gitu kan. Nah, itu walaupun ini hal yang sepertinya agak sulit, rumit, tapi ini tetap akan kita obroli karena kita mencari lah. Kita mencari cara supaya beragama itu tidak hanya dari lapisan luar saja, termasuk menghafal dalil, apa kan dalil-dalil itu hadis-hadis tentang berkeluarga, menafkahi anak istri, apa itu kan dalil-dalil tuh. Ini salah satu contoh aja ya tentang menafkahi, kesadaran yang nyangkut di mencari uang, gitu kan, mencari materi atau mencari nafkah ya. Banyak dalil-dalilnya seolah-olah membenarkan kan gitu. Tapi ternyata kalau ditelusuri lebih dalam itu bisa jadi nggak tepat gitu. Nah ini agak sulit dipahami itu. Udah mulai seperti ini tuh udah sangat sulit dipahami. Di mana nggak tepatnya kan gitu. Contoh kecil misalkan, kalau kita mendengar juga kan, ibadah itu harus lillahi ta'ala kan gitu. Itu untuk yang orang Islam. Agama lain pun pasti karena Tuhannya juga. Entah apa penyebutannya, misalkan di saudara-saudara Nasrani, saudara-saudara Hindu, Buddha, Yahudi, pasti ya karena untuk keriduan Tuhannya. Nah sekarang pengaplikasian tentang lillahi ta'ala gitu, karena Allah gitu kan, itu bagaimana? Apakah hanya diucapkan? Ya kita bagi dulu nih, ibadah ada dua kan, yang terhubung kepada Allah, yang terhubung kepada manusia, hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minannas ini termasuk ke makhluk seperti hewan-hewan, tumbuhan apa kan gitu. Ya populer di kita tuh hablum minallah, ibadah kepada Allah ya, seperti ritual-ritual itu. Di Islam itu ya sholat, ya, zakat, puasa, haji ya gitu. Semua harus dilakukan karena Allah kan. Nah ini menariknya, karena Allah itu apakah hanya diucapkan? Seperti niat misalkan. Misalkan mau niat sholat zuhur atau asar ya gitu kan. Usolli fardul asri ya arba rakaatin mustaqbil kiblati, imaman atau makmuman atau adaan lillahi ta'ala. Nah itu yang digarisbawahi, lillahi ta'alanya itu karena Allah itu maksudnya apa? Oh karena Allah kita persembahkan ibadah kita kepada Allah gitu. Kalau iseng-iseng dilempar pertanyaan, emang Allah butuh sama ibadah kita? Kan enggak. Kalau ya, dilempar pertanyaan lagi, yang dimaksud karena Allah itu, kalau memang bukan untuk Allah, untuk siapa ibadah itu? Kalau dilempar pertanyaan lagi, kalau memang bukan untuk Allah, ya untuk siapa ibadah kita, bagaimana caranya? Kan seperti itu tuh. Itu udah agak rumit tuh masuk ke situ. Ya,
Nah, pertanyaannya, apakah memang harus dirumit-rumitin seperti itu agama gitu kan? Kenapa nggak ikut yang praktis-praktis aja, yang sudah tergelar gitu kan? Iya, memang agama seperti itu, yang sudah tergelar itu ibadah jasmaninya. Kan di Islam itu dikenal Islam gitu ya. Selain Islam apa? Iman. Nah, iman itu udah mulai abstrak tuh. Belum lagi lebih ke dalam lagi, takwa. Lebih abstrak lagi gitu. Lah kalau cuman berislam aja itu masih rawan. Bahkan lebih jelasnya lagi ya seperti di ayat Quran dikatakan tuh, ada seorang Arab Baduy mendatangi Nabi Muhammad tuh. Dikisahkan mereka tuh berkelompok tapi dipimpin sama satu orang menghadap Nabi Muhammad. Qalu aslamna. Mereka berkata, kami sudah berislam atau mempercayai engkau, gampangnya begitu. Kami ingin mengikut engkau, gampangnya begitu tuh. Oh, bahkan itu fil madi aslamna, kami sudah mengikuti engkau, kami sudah berserah diri kepada engkau Muhammad gitu. Ya, bahasa gampangnya kami sudah ikut engkau, sudah meyakini engkau dan ingin berada di barisan engkau, gampangnya gitu. Apa tuh Allah bilang melalui Nabi Muhammad tuh? Itu kan wahyu ya. Tapi berupa dialog antara Nabi Muhammad dan orang Arab Baduy ini. Kata Nabi Muhammad, belum, engkau belum beriman, engkau baru berislam gitu. Jadi maksudnya syaratnya kurang gitu. Apakah Nabi Muhammad mempersulit? Tidak, ya memang seperti itu aturannya. Itu agama ya aturannya. Apakah rumit? Ya enggak, aslinya enggak rumit. Ya kita aja hanya misal kita untuk masuk sekolah, pendaftaran, bahkan daftar ulang dan lain sebagainya. Apakah rumit? Ya kalau dijalanin mah enggak, biasa aja. Kita mau ngelamar kerja ya, seperti itu. Apakah rumit? Tidak. Harus ngantri dan lain sebagainya. Kita mau jadi pejabat misalkan, mempersiapkan sekian miliar. Tiap hari sebelum pemilihan tuh sibuk keliling sana sini untuk kampanye, capek bukan main kan. Sebelumnya ya mau daftar dulu di KPU sebagai apa, rumitnya itu. Ya rumit. Itu dimensi dunia. Bagaimana dimensi agama yang di dalamnya adalah tergelar seluruh lapisan alam, bukan hanya dunia. Nah seperti itu. Nah ini yang sepertinya di zaman-zaman ini, di saat-saat ini luput dari perhatian banyak saudara-saudara kita, seperti itu. Ya kan, apa namanya, pakai itu bang, bangku ini ya, yang merah. Iya kan di Quran itu dikatakan urukulu fisil mikafah, masuklah ya, kalian ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Nah menyeluruh itu bukan jasmaninya menyeluruh. Kalau jasmaninya menyeluruh ya mustahil. Nabi berjenggot, ada orang yang memang tidak bisa untuk berjenggot kan, dipaksain seperti apa gitu. Nabi Muhammad lahir di Timur Tengah, padang pasir kan, kota Mekah. Ada yang lahir di
Afrika, di Brazil, ada yang lahir di Asia dan lain sebagainya. Mustahil tuh untuk bisa meniru sempurna kalau kita pahami bahwa masuk Islam menyeluruh itu mengikut 100%, tapi secara baharunya atau jasmaninya Nabi Muhammad itu mustahil. Gitu. Tapi ada yang bisa sama, apa? Lawanannya dari jasmani, yaitu ruhani. Gitu. Itu bisa dibersamakan itu. Ya, namanya dunia kan, baharu jasad Nabi kan dunia itu maksudnya. Jadi wajib berbeda, mustahil sama. Gitu. Hukum dunia kan berpasang-pasangan tuh. Gitu. Bahkan Nabi Muhammad sendiri ya berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Isa secara baharunya, secara dunianya, jasmaninya, kehidupannya berbeda ya. Dengan Nabi Sulaiman kaya raya raja kan. Nabi Muhammad enggak gitu kan. Tapi dari semua para nabi dan rasul itu ada yang sama, apanya? Ruhanianya. Nah, gampangnya kita sebut kodimnya itu sama. Nah, lebih mudah lagi kita sebut kesadaran bertuhannya itu sama. Makanya channel ini saya sebut dengan channel Quran, kuantum kesadaran gitu. Kesadaran yang meningkat sampai dengan sama dengan kesadaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini sekali lagi yang memang di hari-hari ini tuh luput ya dari perhatian banyak saudara-saudara kita yang menekuni agama. Nah, ini banyak luput tuh beragama secara kodim, kesadaran kodimnya. Ya, gitu. Nanti dari kodim ini tentu akan menyempurnakan syariatnya, itu udah otomatis. Tapi tentu tidak seperti yang kita bayangkan, karena ingat ya, bahkan Nabi Muhammad sendiri di hadisnya itu tentang syariat, Nabi Muhammad dengan para nabi yang lain, kata Nabi Muhammad di hadisnya itu, dengan para nabi yang lain itu seperti satu bapak dan berlainan ibu, maksudnya saudara tiri. Nah, itu ibu itu apa maksudnya? Syariat. Gitu. Satu bapak itu maksudnya apa? Ruhaniyahnya sama, atau kesadaran kodimnya sama, kesadaran bertuhannya sama. Gitu ya, karena Tuhannya sama. Tuhannya Nabi Adam dengan Tuhan Nabi Muhammad ya sama. Itu. Karena Tuhan itu ya tidak ada awal, tidak ada akhir kan. Tidak terikat hukum ruang dan waktu. Gitu. Jadi otomatis perjalanan menuju Tuhan itu menggunakan kesadaran ruhani atau kesadaran kodim. Kesadaran kodim itu ya kesadaran yang tanpa awal dan tanpa akhir. Gitu. Itu udah bukan kesadaran manusia lagi udah. Gitu. Seperti itu. Nah, kalau manusia tidak di situ, maka dia paling mentok itu hanya berkesadaran sebagai manusia biasa. Kesadarannya ya. Apa ya, dia hidup normal sebagai manusia, karakternya bagus, penyabar gitu. Orang banyak suka sama dia dermawan apa. Ya, hanya mentok di situ. Gitu. Dan itu pun sedikit yang seperti itu. Karena manusia akan terus disedot oleh
alam bawah sadarnya, itu sulit untuk menghindari itu. Gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi di hari-hari ini yang penting kita kejar itu bagaimana caranya agar supaya kita meningkat kesadaran kita, tidak hanya berkutat di kesadaran kita sebagai manusia biasa, ya terlebih terpenjara malam bawah sadar kita. Tapi kita harus lompat memakai kesadaran ruhani. Nah, seperti itu, pemirsa. Nah, dengan pola-pola seperti ini, saya dan teman saya mencari cara tuh seperti apa ilmunya kan gitu. Karena gampangnya ya kita untuk ngurusin masalah kita aja tuh dengan kemampuan kita yang dengan kesadaran manusia ini, kemampuan manusia biasa, itu sering kalah tuh. Contohnya misalkan ya gampang kecewa, gampang sedih, begitu senang ya terlalu senang, lupa berbagi misalkan dan lain-lain dan lain-lain. Iya, iya, iya benar begitu Bang ya? Iya. Tuh. Iya. Sebab sehebat apapun kemampuan kesadaran manusia yang normal itu, ya sangat terbatas. Dia nggak mungkin lepas dari egonya tuh. Cuman kadang ya nggak sadar aja, kecuali kalau egonya kegedean tuh, baru tuh dia agak sadar ya. Itu pun dia setelah banyak ngalamin musibah-musibah, ya itu pun ternyata nggak bisa kembali juga kan. Nah, seperti itu gambaran. Ini gambaran-gambaran yang umum terjadi aja. Ini saya menggunakan bahasa-bahasa yang umum-umum aja. Jadi mungkin ya bisa agak diperhatikan lebih dalam aja ya isi omongan saya gitu. Karena kalau saya perluas lagi isi omongan saya itu ya kelamaan, nggak bisa terlepas dari esensinya, dari maksud dan tujuannya. Kan maksud tujuannya adalah bagaimana kita supaya masuk ke dalam kuantum kesadaran yang ultra atau atasa, itu tujuannya. Nah, kembali kepada yang tadi tuh, saya dan teman saya, beberapa orang mencoba mencari bagaimana caranya itu. Ya memang rata-rata ya setelah dihajar oleh masalah hidup kan, baru mencari cara. Ada juga yang memang tidak, sinyalnya. Ya maaf pemirsa ya, sinyalnya rada lemot dikit-dikit, tapi masih gas terus. Bagaimana tadi ya? Kesadaran. Ya intinya banyak orang mencari solusi itu. Ya ketika dalam kondisi terdesak ya, oleh masalah hidup apapun itu jenisnya. Itu yang umum. Ada juga yang orang mencari ketika nggak ada masalah hidup. Nah, saya termasuk jenis yang ketika ada masalah hidup baru mencari solusi itu. Nah, jadi kalau kata pepatah tuh kurang bijaksana juga, nggak sedia payung sebelum hujan. Nah, saya termasuk jenis yang itu tuh dulu. Gitu. Ya akhirnya mencari ya cara terbaik. Masalah itu kan ternyata lahir dari perasaan kan, mental, psikologis. Itu aja udah abstrak kan. Perasaan kita tuh abstrak ya. Mental kita ya abstrak. Masa lawanannya pakai akal pikiran kita. Ya akal pikiran kita itu ya abstrak juga. Cuman nggak kuat dia, bukan lawannya. Jadi akal pikiran ini tuh lebih mudah dibanding perasaan kita atau mental kita yang di dada lah tempatnya tuh. Akal pikiran kita itu lebih mudah ternyata.
atau lebih lemah itu, lebih baharu gitu. Ya mustahil menang, ya seperti contoh anak SD melawan anak SMP, ya sampai manapun ya nggak bisa menang di pelajaran SMP gitu. Jadi yang lawannya harus yang lebih tinggi lagi dengan kesadaran upgrade ruhani ya, agar supaya kesadaran kita meningkat. Dan ternyata itu hanya bisa didapat melalui jalan tarekat gitu. Hanya bisa didapat melalui jalan tarekat. Diputar kemanapun nggak ada cara lain gitu. Karena kemenangan yang sebenarnya itu bukan kemenangan yang kita pahami secara umum. Itu kemenangan itu adalah kemenangan dunia akhirat. Nah itu yang penting. Sejauh ini banyakkan manusia ya memahami kemenangan itu ya kemenangan sifatnya duniawi aja. Itu salah total. Bisa jadi malah lebih parah lagi. Cuma tinggal tunggu waktu aja. Misalkan masalah manusia umumnya adalah kemiskinan. Kemudian dia cari cara biar supaya kaya kan. Nah ada yang pakai cara umum. Nah dia rajin bekerja, mencari lowongan kerjaan, apa segala macam ya. Kemudian dapat kenalan orang kaya raya, nah dia di situ mengabdi kepada dia itu sampai benar-benar dapat ilmunya dan jadi pengusaha juga. Itu cara umum. Dan banyak juga yang terjebak di alam bawah sadar tuh. Ya dengan cara-cara mistis gitu. Itu semua berisiko. Dunianya menang, tapi akhiratnya ya kalah gitu. Cara umum aja kalah tuh. Pakai cara umum aja, yang normal tadi, cara normal, cara murni lah gitu, nggak pakai klinik, nggak pakai gaib. Itu masih dihitung kalah itu. Kenapa? Karena lillahi ta'alanya nggak ada. Gitu. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi ya menang yang sebenarnya menang itu ya, adalah menang dunia akhirat. Rujukannya adalah ternyata ya, di Qurannya itu ada ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan tentang kemenangan-kemenangan banyak lagi ayat yang lain. Nah, coba saya bawakan satu ini dulu, nanti mudah-mudahan ada ayat-ayat lain yang saya dapat ya. Apa tuh artinya ayat tadi itu? Wahai orang-orang beriman. Nah, syarat pertama tuh iman. Iman itu udah abstrak, bukan ya ayyuhallazina aslamu. Ya ayyuhallazi orang-orang Islam bukan, tapi iman. Ittaqullah. Wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, wabtagu, wa-nya ini bukan wa umayyah ya, tapi dengan cara gitu maksudnya. Ibtagu al-wasilata, kalian carilah itu penghantar wasilah tuh. Jadi setelah kita mencapai awal, sekali lagi ya, mencapai awal dari titik kesadaran ruhani, itu belum cukup. Carilah penghantarnya. Nah, disebut dalam bahasa Quran itu al-wasilah. Ntar dong. Wasilah, penghubung atau penghantar. Penghantar kemana? Antara kesadaran kita sampai dengan kesadaran Tuhan. Itu targetnya.
Itulah wasilah atau penghantar atau penghubung ya. Nah, setelah itu bagaimana caranya? Setelah mencari dan ketemu dengan titik awal penghubung, apalagi di situ di ayat diteruskan, wajahidu fi sabilihi, dan kalian berjihadlah, berjuanglah fi sabilihi, di jalan wasilah tadi. Ternyata wasilah itu ada jalannya, cuman kias ya, bukan jalanan yang seperti kita bayangin kayak kita mau ke mana, ke Bogor atau ke Tangerang, kita jalan naik motor mobil, bukan itu. Kias disebutnya jalan ya. Perjuangannya itu disebutnya jihad, atau dibakukan oleh bahasa di tasawuf itu mujahadah gitu, bersungguh-sungguh, menjada wajada kan gitu. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan dapat. Ada. Oh, udah pakai itu aja dulu tuh, tadi lo lagi konten dulu. Mana lagi tadi tuh? Oh, Jahadah. jihad ya. Fisabilihi. Nah, wajah itu fisabilihi itu jalannya khusus, bukan jalan dengan sungguh-sungguh mencari contoh sebelum ayat tadi, yang ayat ini saya bawakan juga. Orang misalkan masalah keuangan, kemudian secara normal cari kerja apa kan, tadi itu dekat sama pengusaha apa, sampai dari pengusaha. Atau cara kedua yang agak lebih ekstrimnya dengan cara unik kan, gitu kan, pesugihan dan lain sebagainya, tuyul atau apa lah gitu ya. Itu jalan itu. Nah, ternyata ada jalan lagi, fisabilihi, makanya disebut sabilihi, jalannya. Jalan sistem wasilah tadi, sistem kepesanan tadi. Kita sebut aja sistem wasilah, sistem penghubung kesadaran, itu aja gampang. Baru terakhir la'allakum tuflihun, agar supaya kalian itu menang. Nah, menang itu apa? Dari miskin jadi kaya, dari sakit jadi sehat, atau maksudnya dunia kita jadi berubah? Bukan. Sebab Nabi Muhammad aja dikisahkan gitu, ada di hadis yang populer kan, wafat saja masih mempunyai harta gadaian. Bagi zirah perangnya itu masih tidak ada ya, maksudnya apa? Luar biasa itu Nabi Muhammad ya, fakir, miskin gitu. Walaupun kalian kaya sangat mudah sekali Nabi Muhammad ya, tapi nggak milih itu. Tapi ya siapa yang meragukan kemenangan Nabi Muhammad di alam akhirat ya? Nah, itu Nabi Muhammad. Tapi bukan berarti kita nggak boleh kaya, ya boleh. Sebab ada juga Nabi yang kaya, Nabi Sulaiman kaya, Nabi Daud kaya, dan banyak Nabi yang kaya. Gitu. Tapi yang terpenting bukan kehidupan dunia yang jadi perhatian kita. Mau menang, mau kalah, dunia bukan ukuran, tapi akhiratnya. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, jalannya ternyata ada jalan khusus. Gitu. Sama kayak orang misalkan mau pakai cara umum untuk memperbaiki ekonominya, itu jalannya pun khusus kan. Seperti ngelamar kerja itu pakai khusus kan. Dekat sama pengusaha ya orangnya khusus, dia dan lain-lain dan lain-lain. Atau mau pakai alam bawah sadar ya kan, persidihan, tuyul apa segala macam. Datang ke dukunnya khusus orangnya kan. Nauzubillah min Iya, dzalik. Bang. Jangan sampai. Itu kan contoh. Jangan seperti itu. Nah, di saat ini di tahun 2025 ya, Kita bikin pembaruan. ya itu kan masih Bersih-bersih. ya,
kalau tahun Hijriahnya 1447 ya. Nah, itu ilmu seperti inilah yang harus kita angkat tinggi-tinggi. Saya sebut ini adalah Anugerah kuasa. namanya adalah ilmu metodologi agama. Gitu. Ya, menurut saya apa tuh? Kuantum kesadaran metodologi agama tujuannya agar supaya kafah jasmani dan rohani. Ya, seperti itu. Ya, untuk sementara seperti itu dulu. Nah, apalagi ya? Apalagi ya, Bang? Ada yang mau di ini, Bang? Obrolin? Apa-apa? Enggak ada. Hah? Iya atau tidak. Kalau bisa bilang tidak. Tidak apa nih? Tidak belak-belok. Tidak belok-belok. Buat orang yang udah jalan tidak belok-belok. Sebelum berjalan pun juga harus jangan sampai belak-belok. Tahu tujuannya gitu ya? Iya. Tahu awalnya. Nawaitu kan. Misalkan abang Nawaitu lillahi ta'ala. abang mau ke Puncak Bogor nih, misalkan. Jangan mampir dulu. Perhatian abang itu sebelum jalan ke Puncak Bogor, misalkan naik motor. Iya. Bogor, kan? Perhatian abang itu adalah motor abang kan? Sehat nggak Tidak motor? dong. Ya kan? Sebelumnya kan kita sudah tahu kalau ini udah sehat kita jalan. Iya, ya itu maksudnya perhatian awal Iya. kita bukan di perjalanan itu, tapi di motor. Iya. Kita pastiin motor kita sehat atau enggak. Terus selain motor ya Badan buat fisik kita sehat atau enggak kan gitu kan. Iya. Kemudian keuangan kita nih buat beli bensin, buat makan di jalan misalkan. Iya. Ya itu iyalah. Selama, sudah pasti. Terus buat selama di sana. Atau contoh lain gampangnya gini. Itu tentang jalan. Ada jalan juga tapi bukan jalanan. Nelpon. Abang nelpon ke siapa misalkan, ke si A gitu. Nah, ketika nelpon itu bisa disebut lagi berjalan, lagi proses gitu. Lagi nelpon. Halo, gitu ya. Nah, sebelum nelpon, perhatian abang itu kemana? Ke handphone. Nah, ke handphone, memastikan nih handphone ada sinyalnya apa enggak. Gitu. Ada kuotanya enggak? Ada kuotanya enggak, gitu kan. Bisa, kesimpulannya bisa digunakan enggak untuk tujuan gua, yaitu nelpon ke si A gitu ya. Iya, ntar tahu. Nah, seperti itu contohnya, Bang. Jadi posisi memperhatikan sebelum jalan. Nah, ada yang ketika berjalan gitu. Jangan belok-belok tuh. Nah, masalahnya sebelum berjalan ini kan punya tujuan tuh. Abang pengen telepon ke si A gitu kan. Iya. Punya nggak HP-nya? Gitu. Sama, mau berjalan untuk sampai kepada kuantum kesadaran bertuhan. Udah ketemu jalannya atau belum? Nah, seperti itu. Nah, itu kan sedikit gambaran tuh. Gitu. Ya, bahkan di awal-awal orang belum ketemu jalannya pun sudah berjuang para pemirsa ya. Tapi hakikatnya sebenarnya Allah tuh yang mengkondisikan, karena Allah meliputi segala sesuatu ya. Jadi setiap kondisi kita, bahkan di kondisi awal kita untuk mencari pun sebenarnya udah Allah yang mengkondisikan. Ya, itu bahasanya kita dipanggil sama Allah tuh. Ada hadisnya juga kan itu ya. Adalah. Siapa yang bersungguh-sungguh ke jalan Allah sudah pasti akan terjaga dan diselamatkan gitu ya. Iya, iyalah. Ada redaksi dalilnya banyak lah kalau kita buka mah. Kali ini kan saya
selain redaksi dalil, kan itu mudah insya Allah dicari dalilnya kan. Tapi saya dengan bahasa yang to the point gitu. Tapi pasti nggak melenceng dari seluruh hukum-hukumnya. Apa nih, misalkan dalil di literatur Islam, literatur Nasrani, literatur Yahudi, literatur Buddha, Hindu, itu pasti sama. Nah di zaman ini cara penyampaiannya itu dia disesuaikan dengan zaman ini, pasti berbeda dengan cara penyampaian para nabi dan rasul di zamannya masing-masing. Nah kalau di akhir zaman seperti ini, apa sih cirinya yang paling melekat di akhir zaman ini? Kemajuan teknologi. Jadi penyampaiannya itu harus to the point. Maksudnya to the point itu apa? Ilmiah. Seperti itu. Waduh, mati. Untuk saya daftar kuliah saya. Ya, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Berhubung ininya mati. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, coba bang, dicopotin. Ini dalamnya. Ya, mohon maaf pemirsa, ternyata ini saya mati. Ya cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.